Halo semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Senang sekali rasanya bagi saya bisa kembali share kepada Anda di e-training NLP Coach. Nah, video kali ini kita akan belajar lebih mendalam mengenai sejarah ya. Eh, Lebih khususnya nih hal yang mendalam dari NLP ya, baik itu lika-likunya gitu ya maupun penerapan dan perkembangannya ya, baik itu untuk karir Anda, hidup Anda maupun untuk bisnis Anda ya. Nah, sebelum mulai ya, ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Ini sekilas tentang profil saya, nama saya Haikal Rusli ya. Ini berbagai certified yang saya miliki sampai saat ini dan ke depan akan terus bertambah ya, sehingga pengalaman dan pembelajaran saya akan semakin luas dan mendalam ya. Dan besar harapannya agar bisa lebih menerapkan dalam hidup saya maupun dalam perkembangan ya kemajuan diri Anda. Nah, ini otentik dari certified yang saya miliki sampai saat ini dan akan terus bertambah ya. Nah, selain itu ya, saya juga sebagai seorang penulis ya, saya menulis beberapa judul buku ya, di antaranya ada Kisah Sukses dengan NLP, Art of Beautiful Life with Hypnotherapy, ada 369 cara menjadi seorang hipnoterapi ahli, ada Handbook NLP Fundamental, ada Sisi Lain Sang Hipnoterapis, ada Money Mindset to Freedom, yang menjadi buku viral tersendiri ya, dan ada Money Mindset in Action, dan ada buku tentang ubah hidup Anda dan jadikan itu kenyataan. Nah, ini juga ya yang bisa Anda dapatkan dengan sesegera mungkin ya, karena buku ini sudah beredar di seluruh toko buku yang ada di Indonesia. Ia adalah Money Mindset Effect ya, yang bisa Anda dapatkan di seluruh toko buku yang ada di Indonesia ya. Jadi mumpung masih ada, segera Anda dapatkan ya untuk mendapatkan buku tersebut ya, karena Money Mindset Effect inilah merupakan buku penutup dari trilogi fase pertama di Money Mindset. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, inilah tentang sejarah NLP dan perkembangannya ya sampai saat ini, dan bagaimana Anda akan menerapkan NLP ini dalam kehidupan Anda gitu ya, dalam karir Anda maupun dalam bisnis Anda. Nah, NLP pertama kali dikembangkan oleh Bandler ya bersama rekannya Grinder. Bandler di dulunya ya di tahun 70 ia merupakan seorang mahasiswa ya, dan Bandler ini seorang profesor bahasa ya. Mereka berdua akhirnya sepakat ya untuk mempelajari kesempurnaan dalam keterampilan berkomunikasi ya. Jadi dua sosok jenius ini ya, Bandler dan Grinder, di tahun 70-an itu ya, mereka menyepakati untuk mempelajari ya tentang kesempurnaan dari sebuah keterampilan berkomunikasi ya. Karena berkomunikasi di saat itu dan saat ini ya menjadi sangat penting bagi kalangan manusia ya, karena tanpa komunikasi yang baik itu ide, gagasan gitu ya maupun pencapaian tidak pernah akan tersampaikan tanpa komunikasi yang baik. Nah, eh, dari kesepakatan itulah mereka memodel ya atau mencontoh dari hal-hal yang sudah ada terdahulunya gitu ya, baik dari pengembangan terapi ya, ada Peart gitu ya, ada Virginia Satir gitu ya, ada Milton Erickson gitu ya, yang menjadi rujukan ya dari pengembangan NLP itu sendiri gitu ya. Nah, apa yang didapatkan dari ketiga sosok tersebut gitu ya, sehingga dari dua orang ini melahirkan atau mencetuskan ide yang bernama Neuro Linguistic Programming ya. Nah, ini ya pertama kali ya NLP itu diciptakan ya karena dia berdasarkan studi objektif ya terhadap bahasa ya, lebih khususnya linguistik ya, komunikasi dan perubahan perilaku ya. Nah, karena dari pengembangan dunia terapi itulah akhirnya mereka menyepakati beberapa hal gitu ya, bahwa dengan komunikasi yang tepat itu dapat memicu respon ya tentang perubahan perilaku. Dan bahan dasar dari penciptaan NLP itu
ada 3 sosok ya, ada Albert Korebsky ya, dia ahli linguistik tentang mental map gitu ya, ada Noam Chomsky ya, ahli linguistik tentang deep and surface structure ya, dan ada Bateson ya, beliau adalah ahli antropologi ya tentang logical level ya, dan dari hal ini dikembangkan ada neurological level ya. Jadi ini ramuannya ya, bahan dasar dari penciptaan NLP itu sendiri ya. Dan amat sangat disayangkan ya di tahun 90-an ya, lebih khususnya 1990-an ya, Bandler dan Grinder ini mereka memisahkan diri masing-masing gitu ya, dan NLP mengalami banyak perkembangan ya dari setelahnya gitu ya. Dan di tahun itu Bandler mengembangkan satu yang namanya Human Design Engineering ya, dan menjalankan ajaran NLP-nya ya melalui NLP Society gitu ya. Jadi tanpa NLP Society gitu ya, uh, NLP yang kita pelajari itu apa ya, bukan bukan sesuatu naungan dari Bandler itu sendiri gitu ya, karena Bandler mengunci melalui NLP Society yang ia miliki gitu ya. Dan Grinder pun mengembangkan satu teknik yang namanya New Code ya, dan mendirikan NLP Academy di London gitu ya. Nah, hal ini sangat-sangat disayangkan gitu ya, dan kemudian lahir beberapa pengembangannya gitu ya, kayak Anthony Robin gitu ya dengan Neuro Association Conditioning-nya gitu ya, dan berbagai tokoh-tokoh lainnya yang mengembangkan NLP ya, baik dalam kehidupannya gitu ya, baik dalam karirnya gitu ya, baik dalam bisnisnya gitu ya. Mereka mengembangkannya secara masing-masing gitu ya. Penerapannya pun memiliki ada persamaan dan juga ada perbedaannya gitu ya. Nah, ini dia yang sangat disayangkan di waktu itu ya, di tahun 90-an beliau memisahkan diri masing-masing gitu ya. Nah, menariknya ya, sejak pertama kali NLP diperkenalkan gitu ya, melalui berbagai perkembangan ya, seperti bisnis gitu ya, NLP dapat diterapkan ya untuk pengembangan bisnis gitu ya, karena basicnya adalah seni komunikasi ya, dan dari komunikasi itu melahirkan perubahan perilaku ya. Nah, perubahan perilaku ini sangat dibutuhkan dan dikembangkan ya dalam dunia pendidikan gitu ya, dalam sales lebih khususnya gitu ya, terus kemudian manajemennya gitu ya, kepemimpinannya gitu ya, dan terakhir meningkatkan gaya komunikasinya ya. Dan perlu diketahui gitu ya, satu kata ya itu dapat menembus ya jutaan kepala ya, dibandingkan satu peluru gitu ya. Artinya bahayanya satu kata itu jauh lebih dahsyat dibandingkan sebuah peluru gitu ya, karena memiliki banyak peluasan makna gitu ya, memiliki banyak arti di dalamnya gitu ya. Satu kata memiliki banyak arti dan banyak responnya gitu ya, dan hal inilah yang menjadi fokus dari NLP gitu ya, dan masih banyak lainnya gitu ya yang bisa kita terapkan ketika kita berhasil mempelajari NLP gitu ya, lebih khususnya dalam NLP coaching gitu ya. Nah, seperti apa lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, dari hal ini gitu ya, intisari dari pembelajaran NLP sebenarnya hanya ada 3 gitu ya. Yang pertama tentang sikap gitu ya. Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap ini dia mencerminkan ya tentang rasa ingin tahu kita ya akan sebuah petualangan ya untuk belajar beraneka ragam ya. Eh, Hal yang paling berharga dalam hidup kita ya, yang nantinya itu akan menuntun sikap kita gitu ya. Kemudian ada metodologi gitu ya. Nah, ini balik lagi ya ke semua perilaku ya dari seseorang ya. Karena perilaku itu dia memiliki struktur yang bisa dipelajari ya. Apapun perilakunya dia memiliki struktur yang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, kemudian intisari yang ketiga itu teknik gitu ya. Nah, hasil ya dari perpaduan antara sikap dan metodologi ya yang memungkinkan kita untuk melakukan suatu hal yang lebih lagi gitu ya. Jadi sikap dan metodologi akan melahirkan sebuah teknik gitu ya. Menariknya gitu ya. uh, Metodologi dan teknik itu mudah untuk kita pelajari gitu ya, tapi menentukan sikap yang tepat itu dibutuhkan sebuah apa ya, sebuah pengalaman tertentu gitu ya, mungkin sebuah pembelajaran tertentu gitu ya, yang akhirnya ya sikap mental inilah yang menjadikan diri mereka itu bisa lebih dewasa lagi gitu ya.
Nah, sampai di sini gitu ya, dari hal ini gitu ya, apa yang bisa Anda pelajari ya, dan hal apa yang ingin Anda terapkan gitu ya, sehingga nantinya dari sejarah NLP dan penerapan NLP ini ya dapat bermanfaat untuk hidup, karir maupun bisnis Anda ya. Sekian dari saya, nama saya Haikal Rusli, sampai jumpa di video berikutnya.